Cek bareng. La ilaha illallah. Belum. La ilaha illallah. Lagi yang keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat ini sampai jam 1 kuat? Sampai jam 2 kuat? Sayang enggak saya. Nggak apa-apa ini, sampai jam 1 nggak apa-apa, beneran kuat. Berarti ada ustadz yang ceramah di sini sampai 3 jam ada. Udah berapa ustadz yang mati? Alhamdulillah allazi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Biar semangat, biar kelihatan kayak orang bener kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Biar enggak ngantuk. Tadi udah luar biasa, udah cakep dah, udah girang dah. Udah capek belum ketawa, Pok? Belum? Antara sama saya ketawa lagi. Urusannya legging jebol nih. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, guru-guru saya, orang tua saya, bila khusus ketua panitia, juga pengurus musola Miftahul Huda. Mohon ikhlas saya nggak sebutin satu-satu karena emang udah malam, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ikhlasin aja, emang ngaji akeh cara nyari duitnya begini. Ikhlasin aja, demen gak demen aja, emang kadang DP udah pada masuk ya. Sedikit judulnya apa? Kita tingkatkan iman dan ketakwaan dalam rangka mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Mau berapa tingkat kira-kira nih? Udah malam soalnya nih. Ini kira yang ceramah tukang bangunan kali. Iman dia standar aja cakep. Karena iman itu yazid wa yanqus katanya. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun iman. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan.
dibenerin dalam hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Umum sudah itu. Kalau bahasa buat kita, kalau bahasa kiai definisinya lebih cakep lagi. Terus kemudian ketakwaan, apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dua bahasa ini cakep. Bentar ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Kamera sini. Kalau nggak kuat lambain tangan aja. Ya. Dua bahasa yang indah ini, ada iman, ada takwa, itu yang bisa meyakinkan kita bahwa Isra dan Mi'raj itu benar. Orang yang nggak ada keyakinan, nggak ada ketakwaan, nggak ada agamanya sama sekali, nggak bakal percaya dengan peristiwa besar, peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua iman dan takwa, pasti adik-adik punya akhlakul karimah. Nggak mungkin ada anak yang punya akhlakul karimah kalau nggak pernah ke musola. Nggak bakal ada adik-adik kita yang punya titel soleh dan solehah kalau nggak pernah ngaji. Lempengan ini disebut akhlakul karimah. Itu apa? Bukan orang doang demen. Rasulullah akhlaknya akhlakul karimah. Ke orang diterima, ke Allah juga cakep. Itu yang disebut akhlakul karimah. Banyak orang berakhlak tapi belum tentu masuk kategori akhlakul karimah. Atasan pengen hormat, bawahan pengen hormat, pasti akhlaknya dia pakai. Cuman buat orang doang. Bisa jadi orang demen, Allah belum tentu demen. Disebut akhlakul karimah, manusia suka, Allah suka. Itu akhlakul karimah. Di mana dapatnya? Ngaji. Begini nih ngaji nih. Ada yang di sono, ada yang di sono. Ada yang nongkrong pakai kain sarung. Ada yang sampai nyeplos. Sampai mengkilat banget sih, kena lampu aja. Ya. Ada buah-buahan nggak ada puhunannya, itu emang dia. Nah, bagaimana meningkatkan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngaji. Haji Akri sebelum jadi pelawak juga ngaji dia. Bapaknya juga imam. Kalau ada makmum. Kalau enggak ya enggak dia. Sebab disebut imam kalau ada makmum. Makanya perintah dalam Isra Mi'raj adalah tentang sholat. Itu yang mesti kita pikirin sampai sekarang. Saya kemarin dengar ceramah kiai, saya sampai malu. Kiai ceramahnya cakep bener, sholatnya bagus, ngajarinnya bagus. Saya belum bagus-bagus sampai sekarang. Kadang-kadang kita lagi sholat Allahu Akbar, ingat sama utang motor. Allahu Akbar, ingat sama kerjaan belum kelar. Sampai lagi nyuci, yang cakep lagi nyuci ingat sholat, bukan lagi sholat ingat cucian. Bener. Yang cakep lagi kerja ingat sholat, bukan lagi sholat ingat kerjaan. Nah, orang-orang model kita ini udah keukur. Orang yang banyak pengennya, banyak urusannya, pasti di kepalanya kumpul urusan semua. Bener. Allahu Akbar, tukang leasing datang nih. Ya, Allahu Akbar, mana lo ada duit lagi. Sami Allahu liman hamidah. Habis ini gua kabur nih. Dalam sholat, kenapa? Karena kita banyak kepengen, urusan lagi sholat, ke bawah itu kepengenan kita. Makanya orang yang bisa nahan pengennya, orang yang bisa ngurangin keinginannya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, gue kalau serius-serius kayak kiai beneran, awas. Jangan ketipu. Ada penceramah yang galak, ada penceramah yang lucu, ada penceramah biasa-biasa aja, ada yang penceramah nggak jadi ceramah. Ya, orang jamaah udah nggak ada. Nah, kalau kebetulan sekarang kita kumpul di sini dalam rangka memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Makanya Bapak kalau anak-anak nongkrong di musola aman. Girang kita. Daripada kita punya anak nongkrong di jalanan, ada motor keserempet motor, ada mobil ketabrak. Coba ada nggak anak nongkrong ketabrak mobil di musola?
Enggak ada, karena enggak ada mobil masuk ke musola. Supir gila kali. Ya benar. Lu makan durian tahagi sampai berasa banget gitu. Jadi bau WC. Ntar santai, nggak apa-apa kalau kuat sampai malam, nggak apa-apa. Kiai, guru, mohon maaf nih ya, Ustadz Galau, beliau luar biasa. Anak cuman nerusin aja. Kalau udah malam sebetulnya tinggal doa doang. Anak udah mesen dari rumah, kalau nyampe di sini anak mau belajar, mau baca doa penutup yang taruh doa makan. Dulu saya baca doa makan sampai nangis kok. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kata emak saya terus. Allahumma barik lana lagi, Allahumma. Baca doa makan sampai nangis. Enggak ada yang dimakan. Doanya doang. Ya maaf, bukan berarti saya turunan keluarga miskin, enggak ada. Pak Lurah, mohon maaf, bukan berarti saya keluarga miskin. Di keluarga saya enggak ada yang miskin. Bapak, ibu, kakek, nenek enggak ada yang miskin. Fakir. Lalu miskin kan susah, ini fakir, belangsak pisan. Makanya kalau emak saya kalau ada tetangga meninggal girang dia. Kata emak saya, sono aja lo, gua nggak masak nih gitu. Iya. Makanya saya sebelum jadi pelawak udah belajar mimpin tahlil. Sebelum jadi pelawak saya di saat orang nggak demen tahlil saya udah belajar mimpin tahlil. Summa ilaruhi, bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini nih bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh yang belas itu tuh bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ini yang itu tuh yang itu. Al-Fatihah. Udah belajar bang saya. Belum jadi pelawak, belum ketemu Pak Harto udah belajar. Sampai yang hidup aja kalau saya kesel saya kirimin Fatihah. Ila hadrati khususun abina, bapak haji ini nih bin bapak haji itu, bapak haji yang itu tuh bin bapak haji yang ono no yang belah sono yang kuburan yang di belakang musola. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburan yang udah kalingan tembok. Bapak haji yang ono no, bapak haji yang ono no yang kuburannya kemarin dijual anaknya. Yang ini yang itu yang ono no, sayulillahi lahum al-Fatihah. Makanya anak muda belajar mimpin tahlil. Di saat orang gak demen sama tahlil, kita belajar mimpin tahlil. Orang yang gak mau tahlil, kata kiai saya, bisa kafir. Karena tahlil itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau orang gak mau ngucap tahlilnya, gak mau ngucap syahadatnya, berarti kafir atau non muslim. Yeah. Zaman sekarang disebutnya non. Kemana non? Beda itu. Oh beda. Nah kira-kira begitu tuh, makanya jangan terlalu fanatik anak muda. Waktunya ngaji nggak apa-apa, waktunya bangor nyung bangor juga mati dia. Nah kalau kira-kira takut mati ya jangan bangor, begitu doang. Demen naik motor ngebut takut mati, jangan ngebut. Bener, awas jangan ketipu kita. Kata polisi pakai helm itu aman, menjaga keselamatan. Izin komandan. Sayang, nggak setuju semuanya nih. Bener itu kalau orang pakai helm begitu kecelakaan jebret jatuh dia pegang kepalanya, alhamdulillah selamat karena pakai helm. Begitu dia lihat kakinya putus, ternyata helm cuma ngamanin kepala doang. Makanya saya usul komandan izin besok Pak Polisi kalau bisa ada helm yang dari kepala sampai kaki. Jadi kalau selamat jangan satu-satu. Bener. Jadi kan gagah mau kemana pengajian, waduh pakai helm semua, iya nih. Lah kagak bisa jalan kok. Orang pakai helm aja buang ludah mancot sendiri. Usul izin, mohon maaf saya sama polisi itu akrab karena memang polisi mengayomi kita. Dan kebetulan nama saya Akri. Itu cikal bakal polisi. Akri itu angkatan kepolisian Republik Indonesia. Ya iyalah. Makanya bapak saya waktu itu pengen punya anak polisi, saya dinamain Akri. Sebelum Akpol itu Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Cikal bakal polisi ada di saya sebetulnya. Izin komandan. Saya S kita. Bener. Cuman begitu bapak saya pengen anaknya jadi polisi, begitu emak ngelahirin sengkep. Gede kagak, tinggi kagak. Kata bapak saya, wah nggak cocok ini. Kekecilan mungkin bapak saya waktu nekennya kebangetan kencang kali.
Iya. Kebangetan itu mah biasa kan diambang dikit-dikit kali ya. Ini kebangetan nyusuk sampai menguk. Kata bapak, remnya pak kemana? Lu mah bocah belum paham. Lu mah gua tahu nggak ngerti kan. Lu ngormatin gua aja ya nggak? Mohon maaf komandan, ini kita nih Pak Lurah ini hiburan, Pak Kiai ini hiburan. Mungkin Isra Miraj tahun ini rada PA dikit dah. Jadi ustadznya udah kocak. Sekarang saya lagi, emang bukan ustadz saya makan, emang temennya Parto, temennya Eko, ya kan? Ya kalau ustadznya udah kocak luar biasa ya saya bisa separuh gila. Untung aja nggak ngangkat-ngangkat kain ya. Terus ini terus. Iya, balik lagi. Nggak ketemu anak-anak soleha kalau nongkrongnya di jalanan, nggak ketemu. Bisa jadi reman, coba apa? Tapi kalau dari masih kecil kita nongkrong di musola, udah tua sekalipun kita jadi bajingan, begitu insaf masuk musola, cakep. Kenapa? Masih kecil udah biasa di musola, udah apal. Bagian berkat, nggak kebagian nyolong. Ini umpamanya, dia mah perasaan orangnya najis tuh ini. Bukan lagi kita ngatain ya. Tadi peristiwa Isra Miraj udah diceritain sama guru ya. Saya yang bagian ini dah terakhir dah. Kalau saya kebangetan serius ntar pada pules. Kalau bawa autan kali. Jarang kan orang ngaji di kebon. Ya, nongkrong begitu. Kalau ada otek kali pantes. Tapi saingan otek banyak ya. Urusan kedengeran itu. Sampai enak banget. Iya kedengeran gitu ya. Gua kalah nih sama otek nih gitu. Ya pikir otek sama kita sama-sama rame juga, malah ramenya kita bener. Amin. Ketawa di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Tidur di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Tuh cakepnya talim tuh. Cakepnya majlis. Beda coba tidur di tempat otek. Kalau gak keinjak orang. Ya. Ya bu. Ya, emak nih nongkrong begini nih, cakep nih. Awas kemasukan curut. Begitu kemasukan curut diem aja. Mak, itu mah curut mak. Enggak apa-apa, enak, geli-geli katanya. Emang bapak lu udah lama kan meninggal, enggak ada. Biarin, ganti nama curut deh. Tutup mak, tutup. Jangan sampai curut besok balik lagi nyariin emak. Lempengan ini kemarin nih enak nih. Nah ini ngaji babnya bab curut. Ya mak, ini ramenya begini nih. Kalau udah dibiasain ke musola cakep, ntar baru yakin tuh peringatan Isra dan Mi'raj. Dari mana kita mau paham kalau kita nggak pernah ngaji? Dari mana kita mau ngerti peristiwa itu kalau kita nggak pernah kumpul bareng dan duduk dengan kiai? Nggak bakal paham. Makanya gampang disebut anak soleh yang ngaji. Itu anak soleh. Yang nggak pernah ngaji mah paling namanya doang soleh atau babanya soleh. Itu anak siapa sih? Anak bang soleh. Ya. Ini dipas-pasin aja, nggak pas juga nggak apa-apa. Udah kadung duit masuk. Terus rajin ngaji, besok disetel. Dulu kita masuk ke musola, kita duduk paling belakang karena kita masih kecil, masih muda. Sekarang begitu kita masuk ke musola, kita udah paling depan. Kenapa? Bapak, kakek kita yang dulu di depan sekarang udah pada meninggal. Mana gantinya? Berarti kita udah jadi pengganti orang tua. Yang duduk di belakang kemarin sekarang udah di depan. Berarti kita udah tua. Bagaimana persiapan tua? Buat hidup aja pagi sore siang malam kita nyari duit setengah mati. Benar. Ada yang banting tulang, ada yang peres keringat. Ya, emang dia pemain sirkus? Gerak tulang dibanting-banting. Tapi kalau dia udah dilatih cakep dari masih kecil, udah biasa di musola, ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bisa besok jadi imam. Bener. Coba apa? Makanya emak kalau punya bisa ngaji, girang emak udah kudunya punya celengan. Besok emak meninggal pasti di ngajiin. Ya,
anak pintar nggak bisa ngaji rugi. Kuliah S1, S2, S3 kuliahnya jauh. S1, S2, S3 kebanyakan S beku, nggak kemana-mana pisan, di rumah baik. Orang pintar rata-rata main pinter-pinteran, iya mak. Tapi orang bego nggak ada yang main bego-begoan. Maka daripada pintar mendingan itu aku. Ayo cek zaman sekarang berapa banyak orang pintar main pinter-pinteran. Orang yang pintar ngomong ketangkap polisi gara-gara salah ngomong, bener. Orang yang pintar komen gara-gara komen ketangkap sama polisi, bener. Berapa banyak orang yang salah komen akhirnya urusan dengan organisasi, bener. Makanya yang bego mah diem aja. Orang-orang pada berisik komen ono komen ini, dia mah diem aja. Emang handphone nggak punya. Ya si bego nih, ya. Orang pada ngomong, oh pilih ini, dia mah diem aja. Begitu emaknya sakit paling dulu dia, emaknya badannya panas, dia payungin. Ya wajar si bego. Padahal di dalam rumah emaknya kepanasan. Emaknya dingin, dia pakein balsem. Sampai kebanyakan balsem melepuh. Si bego nih, emaknya nggak marah. Ambil Quran ngaji. Orang dikata bego itu kalau nggak gaul. Diajak ke mall nggak mau, bego lu. Di sekolah yang tinggi nggak mau, bego lu. Dikasih duit banyak suruh pergi ke Jakarta, bego lu, nggak mau. Apa dia bilang? Gue mau nungguin emak aja. Ini si bego yang bener nih. Emaknya sakit, bismillahirrahmanirrahim. Mak, baca Fatihah mak, biar jadi obat ya mak. Dokter mahal, udah pakai Fatihah juga kalau emak yakin sembuh. Kemarin tetangga sebelah juga dibacain Fatihah 3 kali mak, alhamdulillah mati dia mak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai emaknya sakit dibimbing la ilaha illallah. Kata emaknya, gue udah hafal, nggak usah diajarin. Oh, gue sering ngaji dulu gitu. Emaknya sampai meninggal dia yang bego yang ngurusin. Tak yang pinter emaknya sakit nggak tahu. Emang dia lagi kerja banyak urusan, banyak di kantor lama sampai begadang-begadang ngurusin kerjaan. Emaknya sakit nggak tahu. Sampai emaknya meninggal dia lagi tugas ke luar negeri nggak tahu. Sedih nggak mak? Punya anak pinter tuh. Makanya punya anak jangan pinter semua, sisain yang bego atuh. Nah, kalau kebanyakan pinter begitu. Buat apa anak pinter? Zaman dulu orang tua kita diam-diam di rumah, hidupnya sampai sekarang. Ngaji yang benar, sembahyang yang benar, hidupnya sampai sekarang. Coba orang yang dipaksa kuliah, sekolah, ntar kalau udah lulus kerja, bener tuh kerja semuanya. Tapi punya duit, habis juga. Kita diempanin orang tua kita, bukan bapak kita gaji 30 juta, 40 juta, enggak. Maaf, saya termasuk keluarga banyak. Emak saya anaknya 13. Kalau sarapan pagi tuh berebut sampai ada yang keinjak mati atuh. Ntar siang kelolodan mati lagi atuh. Itu kalau dijejerin pagi sampai kayak anak curut merah semua. Saking banyaknya. Karena rata-rata orang tua kita dulu banyak anaknya, banyak rezekinya. Buktinya apa? Mati 1 masih ada 10, mati 2 masih ada 9, masih ada banyak sisanya. Coba punya anak 2 mati 1 tinggal mati lagi 1, habis bikin udah kering, udah benyinyih. Makanya orang tua kita ngajari, ayo cari jodoh yang benar. Tuh yang cewek cari pemain hadroh. Kalau punya laki pemain hadroh, aman pok. Pemain hadroh rata-rata tabokannya kenceng. Maling motor aja melimpir sama dia. Mana hoba itu kedumprang, ya Rasulullah dumprang ya Allah, habis. Jangan bangga punya mantu ganti-ganti motor. Bisa jadi bukan orang kaya, Gojek dia. Balik lagi. Ngukur keyakinan kita, ngaji. Entar udah gede cakep. Rajin ngaji baca Quran, suara bagus jadi qori. Rajin hafal Quran jadi qoriah. Kalau perempuan qoriah, kalau laki qori. Kalau hafal Quran laki hafiz, perempuan hafizoh. Kalau yang ceramah laki dai, perempuan daiyah. Habis daiyah ada uti, ada uni, ada unah. Nah itu yang punya rumah makan Padang itu. Rajin ngaji, suaranya cakep, pergi haji gratis, nggak pakai nungguin tanah dijual. Sekarang berapa banyak orang
Apa-apa jual tanah, mau nyunatin jual tanah, mau nyokolain jual tanah, mau sekolah jual tanah. Habis tinggal tembok kono, PT apa? Grand. Nungguin Grand kapan lagi masuk. Nungguin Grand. Akhirnya habis tanahnya. Mendingan belajar ngaji, entar suara bagus jadi kori. Tetangga teriak, "Wah lu kondangan." 3 bulan ngaji uwa-uwaanmu. Kenceng banget, ula. Emaknya lompat, ada ular, mati. Waduh, saingan sama Ote nih. Aku tidak minta oleh. Sewot juga gua lagi ceramah ada gendak. Iya po, gue juga demen sama dangdut, sama Haji Oma yang gue demen mah. Wah, Haji Oma tuh pinter soalnya. Ngeliat orang nebang pisang aja jadi lagu. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Pinter Haji Oma mah. Bininya minta duit 700. Minta duit 1 juta, ada 700 jadi lagu. Gara-gara kan dia bininya minta duit 1 juta po, ada 700 jadi lagu. Musiknya enak tuh, akhirnya jadi lagu tuh ngetop. Dikasih bininya, tah 700, tah 700, tah 700, tah 700, tah. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Kalau saya mah apal lagu lagi Haji Oma, apal saya mah. Emang dari dulu masih kecil saya dengerinnya di radio orang sih. Radio sendiri emang nggak punya, mau langsung dengerin Haji Omanya kan jauh, waktu itu nggak ketemu. Makanya begitu lahir Rido pas banget mirip saya. Akhirnya saya bilang ya udah Rido nggak Rido, ridoin aja lah. Pinter Haji Oma mah, dia nyewa tenda sama Haji Tatang jadi berteman tuh. Akhirnya jadi lagu. Dut tatang dang dut tatang dang tang dang dang tang dangdut Haji Tatang. Itu kan tambah genset 1,5 juta apa? Udah kadong dari awal ketawa terus dah ya. Daripada penceramahnya galak entar kita nyesek. Sebab orang kalau diajak galak kesel nggak enak makan rata-rata kalau kesel. Tapi kalau habis girang ketawa makan rada rakus. Bener. Makanya mak girang aja udah capek. Ngurusin suami capek, ngurusin anak capek. Dari dulu punya suami sampai sekarang hitam nggak putih-putih. Ya, sampai kesel kita ya Pak. Biarin suami kita hitam mak nggak apa-apa. Yang penting ditepak jangan ngebul. So, kalau suami ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Cuci yang bersih itu suami. Biarin suami kita hitam Pak, biarin nggak apa-apa. Yang penting keras. Ya, yang penting keras keinginannya. Maaf, mohon izin komandan, katanya wanita nggak suka kekerasan. Ada bohongnya. Kata dia kalau kebangetan begini pegal buah gitu. Jadi ada juga kerasnya gitu. Lu mah nggak ngerti bocah. Nyengir aja itu namanya penghormatan sama penceramah, nggak apa-apa. Daripada diem aja gue bingung, lu sehat apa sakit? Sebab orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit, 2 banyak utang. Itu ada susah sama ketawa tuh. Diem aja, kata kita mah serius amat. Begitu orang-orang pada pulang dia bangun pada kuning. Moncor nggak taunya. Banyak makan kacang mentah kali. Ya, jadi udah kadong sekarang nih babnya malam Isra Mi'raj ini babnya bab. Ilmunya ilmu. Ntar kita pulang dapatnya juga dapat. Bagus, masih cakep. Mendingan ketawa di tempat ngaji, ada pahalanya. Sebab cuma di ngaji doang kita begitu datang lagi tawasulan summa ila ruhi
ma ini bin ma itu tuh bin ma yang itu tuh ma yang ini binti ma yang ini nih ma yang ini nih ma yang ini nih yang kemarin kuburannya udah pada bolong kagak ditambal kali sama anaknya. Kuburan bolong pakai tanah bukan pakai koyok. Terus Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Udah nyampe belum sih di sini? Belum begitu? Belum. Allahumma barik lana fi rajaba wa wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Coba suara kamu kayaknya takut-takutan gitu habis ganti gigi ya. Ayo dong buktikan kita bukan kaleng-kaleng. Ayo. Aku milenial. Oke, ayo yang keras. Allahumma barik lana fi rajaba wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Oke, mantul Mas Eko. Lagi Allahumma barik fi rajaba wa balighna ramadana wa hasil. Cakep. Begitu udah ngaji mah pusing-pusing amat. Beda Yai Guru kalau di taklim enak buka kitab Basul Masail di majlis enak. Kalau lapangan begini udah cari rame aja. Jangan kata orang setan mau ngaji boleh. Benar. Ada tuh di pohonan dia lagi ngeliatin aja. Penceramah gila itu. Gua kira gua doang yang gila kata dia. Terus cakep udah begini. Kalau kata orang Timur Tengah al jamaatu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin.